Empat pilar penting yang harus kita kuasai ya dalam memulai sebuah usaha. Yang pertama adalah informasi, yang kedua adalah intuisi, yang ketiga adalah manajemen, dan yang selanjutnya yang keempat adalah fasilitas. Oke, kita akan jelaskan satu persatu dari empat pilar penting dalam memulai sebuah usaha. Sebelumnya kita sapa dulu ya untuk sahabat Udiraya Garden Farming yang sudah mendukung dengan cara klik like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Semoga video yang saya bagikan bermanfaat dan membantu dalam memberikan penjelasan, dalam memberikan sebuah informasi yang kedepannya nanti bisa dijadikan referensi sebuah usaha tambahan untuk jenengan. Oke, terima kasih saya ucapkan, dan semoga hari ini adalah hari yang indah dan hari yang mudah untuk dilalui. Oke, dari keempat poin tersebut ya, kita akan uraikan satu persatu apa yang kita maksudkan. Nah, yang pertama, poin pertama yaitu informasi. Ketika kita akan memulai sebuah usaha, kita wajib menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan ya. Ini salah satu contoh demikian, kita kedatangan ayam baru ini dari sahabat kita karena waktu itu tempatnya kurang memadai, akhirnya telurnya sering dimakan oleh predator biawak. Nah, disinilah pentingnya tentang informasi itu, yaitu ayam ini biasa tidurnya di mana. Biasanya kan ada ayam yang diliarkan tidur di pohon atau tidak kita berikan tutup ya untuk rumahnya. Disinilah penting atau peranan dari sebuah informasi yang harus kita gali tentang biasanya dikasih pakan apa ayam ini supaya nantinya biar kita memberikan pakan tidak dibuang sia-sia. Oke, itu poin yang pertama, yaitu tentang informasi. Informasi sebenarnya sangat luas sekali ya yang harus kita kuasai, mulai dari penjualan, mulai dari mana kita akan mendapatkan tempat membeli pakan, dan informasi itu cukup luas sekali ya. Yang selanjutnya yaitu intuisi. Kita harus memahami betul ternak ini ya, apalagi yang baru ini. Biasanya ada ayam yang baru, ketika kita lepaskan atau kita gabungkan dengan ayam-ayam yang lama ini akan berkelahi. Di situ siapa yang kalah dia akan minggir atau nanti akan dikejar-kejar oleh ternak yang merasa menang. Nah, ketika ayam tersebut sudah mengalami kekalahan, dia akan makannya pun ketika dia makan akan kalah juga. Makanya kita harus memberikan perhatian lebih dengan kita memberikan pakannya di tempat yang berbeda supaya nantinya tidak kalah ya. Oke, poin yang ketiga yaitu tentang manajemen. Manajemen di sini juga dalam arti luas ya, dan kita hanya menjelaskan semampunya saja supaya videonya tidak terlalu panjang, yaitu bagaimana kedepannya kita mengatur tempat-tempat atau seperti demikian ya. Dari masa kecil kita tempatkan di tempat breeding seperti ini. Ini adalah salah satu contoh tentang manajemen. Ada manajemen pakan, ada manajemen tempat ya atau kandang, dan masih banyak lagi contoh manajemen yang harus kita kuasai dalam memulai usaha seperti ini ya, atau usaha ternak ini. Sebenarnya pengertian manajemen di sini juga cukup luas sekali, mulai dari tanaman seperti ini, tanaman tabu lambat kita. Nih. Nah, manajemen pemberian pakan juga wajib dilakukan ya. Untuk pemberian pakan bisa kita berikan 2 kali sehari atau 3 kali sehari, terserah kebutuhan atau banyaknya ternak yang kita miliki. Dan selanjutnya kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu fasilitas.
kita sudah memulai usaha ini, kita harus wajib memberikan fasilitas berupa tempat, pakan, dan manajemen pakan seperti ini supaya kita mampu mengawalnya dari kecil sampai usia besar, bahkan sampai panen ya. Oke, kenapa kita kasih makan demikian di tempat ini? Ini supaya ayam ini yang di dalam ini makan di tempatnya, dan yang di luar ini bisa memakan sisa ceceran-ceceran dari ayam yang makan dari dalam. Ini adalah salah satu contoh manajemen kandang. Dari sekian banyak yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya yaitu yang perlu digarisbawahi adalah intuisilah yang paling berperan di sini. Kita belajar secara otodidak, kita belajar mengamati secara empiris, secara mendalam ya, tentang bagaimana pola makannya, tentang bagaimana dia itu ayam yang galak atau ayam yang kalah ya dalam satu koloni ini. Makanya disinilah peranan kita mengamati secara mendalam. Dan sedikit menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang ada di kolom komentar ya, tentang analisa yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah saya memang benar-benar ini memberikan video ini fresh ya, tidak saya edit atau editnya itu hanya untuk kita kasih musik atau apa supaya lebih manis. Jadi poinnya di sini adalah videonya fresh dan informasi pokoknya terbaru lah dari UD Raya Garden Farming. Saya menyampaikan di sini sesuai dengan analisa yang saya bangun, dan ini bentuk visualisasinya ya. Ini salah satu contoh demikian. Ketika saya mendatangkan 4 ekor indukan dan 1 pejantan, maka hasilnya seperti ini. Salah satu contoh ketika ayam itu mulai bertelur di sini. Ayam itu mulai bertelur, tuh. Setelah bertelur ayam itu pasti akan mengeram. Mengeram dalam kurun waktu 21 hari, ayam itu akan menetas. Oke, setelah menetas, kita masukkan ke box breeding. Box pemanas supaya ayam ini tidak merasa kedinginan di tempat seperti itu. Setelah itu barulah kita bisa masukkan ke tempat ini ya. Itu adalah manajemen kandang. Salah satu contoh ini ya. Ketika ayam itu menetas, nah seperti ini hasilnya. Ini yang usianya sekarang sudah beranjak ke 5 hari ini. Nih ayamnya. Oke. Setelah itu berumur kurang lebihnya 2 bulan, ini kakaknya ini. Ini ada kakaknya ini. Kakaknya ayam yang baru menetas. Nih. Oh sorry. Ini yang ini. Nah ini kakaknya ya tadi. Kakaknya yang baru menetas ini ada 6 ini. Ada 6 ini. Kita tunggu sampai 6 bulan, dia akan menjadi indukan dia. Dia bisa mampu bereproduksi. Dan kakaknya ini, Nah, ini ada kakaknya lagi nih. Nah, ini kenapa warnanya berbeda? Itu ada yang putih karena pejantannya juga berbeda dulunya. Ini indukan ini kan ada yang liar, kita semi intensifkan. Jadi ada yang dikawini dengan pejantan dari luar. Disinilah letak integrasi yang kita bangun. Dan analisa yang saya buat ya, berdasarkan kenyataan, berdasarkan ini empiris yang saya amati secara pribadi. Oke, durasi video ini terlalu kepanjangan, jadi kita akan sambung di video selanjutnya ya, tentang ternak kita ini. Terima kasih yang sudah memberikan komentar ya, dan insya Allah akan tetap saya jawab kalau ada kesempatan. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih lah sudah mendukung UD Raya Garden Farming terus berkembang, terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk jenengan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.